الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya, Dr. Ari, akan menyampaikan tentang penyuluhan yang mungkin penyuluhan sederhana tentang bagaimana sikap kita melihat situasi di masa pandemi saat ini. Alhamdulillah, terima kasih eh, dari tim MBI yang sudah memfasilitasi untuk adanya pertemuan kali ini. Semoga ini menjadi sebab kita untuk dari sisi kauni kita dalam menghadapi pandemi ini, agar kita dibekali ilmu juga gitu loh dari sisi medis, bagaimana memandang pandemi ini dengan baik dan bagaimana sikap kita. Di samping itu juga kita juga harus tetap memperkuat sebab syar'i kita dalam ikhtiar mengatasi pandemi kali ini. Kalau misalkan kita berbicara tentang apa saja yang harus dilakukan, antum-antum semua pasti sudah pada tahu. Di TV-TV, di media sosial, semuanya menyuarakan itu saja, 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Sudah, sebenarnya kalau sudah penyuluhan, saya cuma ngomong itu selesai penyuluhan ini. Tapi di sini yang ingin coba saya bagikan adalah melihat bagaimana situasi kita sekarang ya, Ahi. Karena dengan kita mengetahui seperti apa kondisi kita hari ini, insya Allah itu yang memperkuat kita juga untuk, oh ternyata saya penting memakai masker. Oh ternyata saya penting untuk menjaga kebersihan diri agar keluarga-keluarga saya di rumah sebagai sebab ikhtiar ya dari segi kaumnya terjaga gitu. Ya, Eh, Alhamdulillah ada slide yang di grup yang boleh antum buka, mungkin bisa dilihat sama-sama yang belum bisa, yang belum ada digabung di grup atau segala macam ya. Itu kita lihat dulu yang slide yang pertama ya. Jadi di sini kita cerita, kita melihat sama-sama bagaimana kondisi pandemi di negara kita, di negara kita. Di slide ya, yang kedua ya itu berarti ya. Nah, jadi ya Indonesia ini hari ini itu 977.000 sudah yang terkonfirmasi positif. Hampir mendekati angka 1 juta kasus Indonesia. Indonesia. Kasus aktif, maksudnya kasus yang masih ditangani oleh tim medis di Indonesia itu ada 158.000. 158.000 ya. Alhamdulillah 791.000 sembuh dan 27.000 meninggal. Nah, antum lihat di bagan yang ada kayak garis-garis itu, ya, yang ada kayak garis-garis itu, ya. Antum lihat di bulan Mei ya, di bulan Mei, di bulan Juli antum lihat itu naiknya tuh sedikit naiknya, masih cenderung datar deh, ya. Antum lihat di bulan November masuk ke Januari, ke garis terakhir itu, ya, itu angka kasus kita lebih tinggi daripada pola yang beberapa bulan-bulan sebelumnya. Maka yang kita tanyakan itu adalah kalau ibaratnya bahasa medis tuh, apa kabar protokol kesehatan kita hari ini? Ya, apa kabar? Apa kabar? Apa bedanya kita berprotokol hari ini dan kita berprotokol dulu? Pas awal-awal Pak Jokowi, saya masih ingat tanggal 16 Maret beliau bilang hari ini kita kerja dari rumah, ibadah dari rumah, pakai protokol kesehatan. Itu tanggal 16 Maret akhir. 16 Maret beliau menyuarakan itu, Indonesia sempat ada beberapa kota besar PSBB segala macam, itu angka kita masih di 200 kasus Indonesia. Indonesia. Hari ini laporan hari ini angka kita 12.000. Kemarin 12.000. 12.000 ya. Kalau kita komparasi bandingin, harusnya yang makin kita kencengkan protokolnya justru pada saat yang seperti ini, gitu kan. Tapi kebalikan yang terjadi, sebagian tempat kita lihat, oh abai, oh biasa-biasa aja gitu loh, ya biasa-biasa aja. Hari ini ya, hari ini kita mungkin lihat kanan kiri kita
ada orang yang mungkin tidak menggunakan masker segala macam. Di sekitar kita mudah untuk kita jumpai. Hari ini orang bermudah-mudahan untuk mengadakan agenda kumpul-kumpul yang tidak ada manfaatnya. Ya. Hari ini saat-saat seperti ini kafe-kafe dibuka. Kafe-kafe dibuka. Itu protokolnya kalau bisa disorot itu sangat berbahaya sekali, sangat tidak diterapkan. Apalagi kalau misalkan ada asap rokok segala macam. Itu kan isi mulut semua keluar. Gitu. Ya. Nah, itu hari ini. Hari ini tempat-tempat hiburan malam itu sudah mulai dibuka. Hari ini, hari yang dimana kasus Indonesia itu sangat-sangat tinggi. Lihat kan itu grafiknya. Dari bulan November itu kita tinggi terus. Ya. Nah, antum lihat di grafik bawahnya bagaimana angka penyembuhan itu juga hampir mengikuti angka kasus, tapi artinya antum lihat ya, garis biru itu garis kasusnya. Garis hijau itu garis angka yang sembuh. Harapan kita kalau kita ini sudah merasa menang lah melawan pandemi, harusnya angka hijau itu sudah mengalahkan angka biru atau hampir sama lah dengan biru pergerakannya. Ini kita masih berjuang. Ya. Oke, sekarang kan melihat di tabel yang jenis kelamin dan kelompok umur. Ya. Jenis kelamin dan kelompok umur. Mungkin sebagian kita ada yang merasakan, saya ini laki-laki. Saya laki-laki. Lebih kuat ini, insya Allah. Mungkin perempuan lebih banyak kena. Data dari, ini saya ambil dari Badan Satgas. Itu antum lihat. Bagaimana antara laki-laki dan perempuan itu hampir sama, 50% banding 50%. Sama. Peluangnya sama. Tidak ada laki-laki lebih cenderung aman, enggak. Antum lihat lagi kelompok umur positif COVID. Ini data Indonesia ya. Kelompok umur positif COVID. Yang umurnya, yang rentang usia yang banyak kasusnya itu di usia 31 sampai 45 tahun. 31 sampai 45. Disusul dengan usia 19 sampai 30. Di usia 19 sampai 30. Itu usia-usia yang mungkin seperti usia-usia kita saat ini. Ya, usia kita yang saat ini. Usia-usia kita yang produktif, yang rentan. Menurut data itu kita yang sering terpapar. Kita nggak bisa ngomong, enggak, COVID ini orang tua banyak kena. Ya, ini kasus positif. Orang tua usia di atas 60 tahun itu hanya sekitar 10% dari kasus. 10% dari kasus orang tua yang kena. Tapi iya memang kalau kita berbicara tentang angka kematian, usia di atas 60 tahun dia lebih banyak. 45% meninggal. Ya, lebih berisiko orang usia tua. Tapi sumbangsihnya dalam angka kasus cuma 10%. Yang banyak menyumbang angka positif dari segi kelompok usia adalah usia 31 sampai 45 disusul dengan usia 19 sampai 30. Nah, ini usia-usia kita ini. Usia-usia kita. Menurut data. Oke, kita lanjut lagi. Kita masuk ke gejala. Gejala yang paling tinggi, yang paling banyak dirasakan menurut statistik itu batuk. Ya. Sama ada riwayat demam. Itu yang paling tinggi. Kita lihat lagi ke slide berikutnya. Tadi kita ngomong Indonesia, sekarang kita ngomong ke Sumatera Selatan. Provinsi kita yang kita cintai, Masya Allah. Sumsel nomor 15 dari kasus konfirmasi COVID. Dari 34 provinsi. Sumsel nomor 15. Ya, terbanyak. Kalau misalkan dari kemarin-kemarin, alhamdulillah kita sudah keluar dari 10 besar. Karena awal-awal kasus kita 10 besar. Ya, alhamdulillah kita sudah mudah-mudahan ya kasus kita semakin sedikit. Ya. Oke, kita masuk ke tabel yang di Palembang. Kota kita. Tadi kita ngomong provinsi, sekarang kota kita. Palembang. Kota Palembang, antum melihat yang di slide nomor 9, slide ke-9. Yang ada tulisan tabel kasus tabel kasus yang warna oranye paling kiri ya, kota Palembang. Boleh dibacakan asimptomatik sama simptomatik berapa? Asimptomatik berapa antum baca di situ? 1868 asimptomatik. Ya, simptomatik ya 6. Jadi kasus di Palembang
Kasus di Palembang itu sampai saat ini adalah berarti 1868 tambah 4558, kurang lebih hampir 7.000 kasus di Palembang. Palembang. Apa arti simptomatik, apa arti asimptomatik? Simptomatik itu dari bahasa Inggris dari simptom. Simptom itu artinya gejala. Orang COVID positif bergejala di Palembang 4.500. Sebelahnya asimptomatik. Asimptomatik adalah tidak bergejala. Berapa? 1.500. Kata 1.800 apa? 1.800. Jadi kata siapa? Harus nunggu batuk-batuk dulu. Data mengatakan 1.800 orang di Palembang ini COVID tapi tidak ada gejala sama sekali. Ya. Artinya kita ini tidak bisa merasakan bahwa oh, aku enggak sakit apa-apa. Kemungkinan besar aku enggak COVID gitu loh. Sebelum kita dites, kita belum bisa merasa aman seperti itu akhir. Datanya 1.800. 1.800. Semua orang berisiko. Tidak harus nunggu batuk-batuk dulu baru merasa kita COVID. Ya. Ini perlu refleksi bagi kita. Maksud saya, jangan sampai enggak aku sehat-sehat insya Allah nih. Tapi kita enggak tahu, kita yang bawa virus ternyata. Ketemu orang lain segala macam. Kita abai protokol. Kita abai protokol segala macam, ternyata kita positif. Kita bawa ke orang lain. Ya. Nah, ya. Yang ke-10, yang slide berikutnya itu grafik bagaimana grafik di Palembang ya, masih cenderung naik. Masih cenderung naik. Di Palembang juga sama, perbandingan antara laki-laki perempuan juga sama, usia juga paling banyak 30 sampai 44 tahun di Palembang. Ya, lihat di gambar itu. Dan kita lihat kapan Palembang terakhir zona oranye. Sekarang Palembang zona merah ya. Lihat, Ana kasih antum data dari tanggal 28 Desember. Lihat kota Palembang kita itu di tengah, sebelah kanan sedikit agak atas, kecil ya, kecil. Di peta itu kecil. Itu warna oranye Mas ya. Tanggal 28 ahi. Antum geser tanggal 29. Kita merah. Kita merah. Dan qadarullah sampai hari ini kita masih merah. Hampir sebulan Palembang masuk zona merah lagi. Ya. Masuk zona merah lagi. Ya. Jadi kalau misalkan kita mau ngomong enggak saya ini udah males pakai protokol ini segala macam karena kayaknya COVID udah nggak ada lagi gitu. Nyatanya data berbicara seperti ini. Kan mungkin ada orang-orang ngomong itu kan. Seperti itu kan. Lah lama gitu nih lah, sudah lama kena ini. Lah kecil lah dikit lagi tinggal. Enggak, data bilang seperti itu hari ini. Berapa kali lipat kasusnya pada hari ini. Gitu. Ya. Nah, kemudian kita lihat kabar-kabar yang terjadi. Di slide 15 ada gambar berita yang saya ambil hari ini barusan. Itu ID sebut RS rujukan COVID-19 di Jabodetabek sudah penuh. Hari ini di Jakarta, ID mengatakan rumah sakit rujukan COVID sudah penuh. Menurut data RS di Pulau Jawa sudah mau penuh. Itu ada grafik di DKI Jakarta, Banten, DIY, Jawa Barat, Jawa Timur. Alhamdulillah, Sumatera Selatan, Palembang tidak masuk. Ya kita wajib kita syukuri. Tapi kita juga tetap waspada. Jangan sampai Palembang masuk dalam statistik penuh. Ana pernah dapat telepon dari teman-teman segala macam yang nanya karena kondisi keluarganya COVID dan mau dirawat segala macam. Ada beberapa laporan yang coba kesini kata Ana sarankan ke situ. Penuh di sana. Penuh di sana. Ya Allah. Rumah sakit pernah penuh. Ke sini penuh Di Palembang beberapa rumah sakit sudah mulai penuh. Ya. Jadi lebih baik kita berusaha sekarang untuk mencegah itu, ya. Meskipun qadarullah kalau Allah tetapkan ya kita kena, tapi kita usaha dulu semaksimal mungkin dari segi ikhtiar kauni kita dan jangan lupakan syar'i ya, juga jangan lupa jangan sampai kita baru jor-jorannya di belakang gitu aja. Jor-jorannya baru di belakang ketika sudah kena. Nanti kita ceritakan bagaimana rasanya kalau misalkan kita apa yang dampaknya kalau kita sudah kena ke lingkungan sekitar kita. Antum lihat lagi. Hari ini RS penuh, Pemkot Madiun pinjam gerbong kereta untuk rawat pasien COVID. Ya. Gerbong kereta, rumah sakit penuh, dialihkan. Apa yang bisa dipakai? Gerbong kereta. Di berita selanjutnya, Benteng Fastenburg dijadikan rumah sakit di Solo. Darurat COVID. Karena rumah sakit penuh.
Ini yang kita alami sekarang. Kalau misalkan, jadi kalau misalkan kita bicara soal data, rasanya kita kalah ya. Kalau kita mau merasa, masalahnya kita salah. Kalau kita merasa, aku longgar protokol kesehatan, karena COVID tidak terlalu tinggi lagi, salah kita. Nah, mungkin sebab kedua, jadi saya di sini lebih berbicara tentang mudah-mudahan bisa memotivasi kita semua untuk yuk, gitulah, protokol, protokol, protokol dengan kabar kita sekarang, gitu. Karena kalau misalkan pencegahannya, antum sudah tahu, ya. Nah, antum dan cara satu lagi yang mungkin anak sarankan adalah bagaimana kita coba mensyukuri nikmat kita sebagai orang yang bukan sebagai orang yang maksud anak agak prihatin di dalam kondisi sekarang ini. Yang memprihatinkan yang mungkin nikmatnya tidak sebanyak kita pada masyarakat biasa itu adalah para tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan sehari-hari mereka harus ketat menggunakan masker. Ya, kita hanya dituntut masker selapis tipis, yang tidak ringan, yang tidak berat. Enak sekali makanya. Tenaga medis ini maskernya. Bukan di kuping, di kepala. Nah, ini karet ini keras. Keras. Ya. Pakai ini bukan 15 menit setengah jam. Berjam-jam. Pakai ini petugas medis. Lepas sedikit mereka, karena mereka di ruang perawatan yang berbahaya, masuk. Lepas sedikit. Ini cengkramannya kuat. Dan kita masyarakat hanya dituntut selapis saja. Selapis saja. Kita kan mungkin dalam kaidah ya beragama kan, kalau misalkan perkara dunia lihat yang di bawah. Nah mungkin kalau dalam kaidah ini yang di bawah tuh tenaga medis yang kasihan. Tenaga medis yang kasihan. Sebagian mereka rela ada yang harus tidak bertemu dengan keluarga mereka karena mereka bekerja di ruang perawatan. Tidak mau. Takut mereka bawa kepada keluarga. Kita bisa ketemu keluarga kita. Pulang dari luar ketemu lagi. Mereka tidak bisa. Ya. Sebagian mereka tidak bisa. Kita yang di masyarakat ini yang banyak, ayolah, pengen pandemi tetap berakhir, pandemi ini berakhir, saya pengen ini, tapi protokol kita abai segala macam. Kita pengen seperti itu. Tenaga medis apa kabar? Yang pakai ini setiap hari, yang kalau ketemu orang di keluarganya susah. Mungkin kalau misalkan di rumah pakai masker, karena takut menularkan. Mereka lebih pasti ingin pandemi ini cepat berakhir. Nikmat-nikmat mereka di tengah keluarga mereka Allah angkat. Demi mereka ikhtiar mereka menjaga. Antum lihat pakaian yang mereka gunakan. Nah, semuanya full cover. Itu panas, pakai maskernya seperti ini, pakai helm hazmat. Mungkin ada beberapa pakai ini kacamata ini Google. Nah, ini juga nempel juga gitu. Ya. Pakai sepatu boot. Ini dipakai selama berjam-jam. Nah, pakai berjam-jam, panas aja dalam situ. Kasus semakin tinggi, mereka keluar ke dalam ruangan. Anda lihat sendiri. Jadi mereka, Anda ceritakan ini bagaimana isi dalam rumah sakit ya, pengalaman mereka gitu ya. Ada sebagian teman-teman kami yang merasa terserahlah masyarakat mau kayak gimana, dibilangin ini segala macam, terserah abai, malah kami yang difitnah ibarat kayak gitu kan. Kalian mengcovidkan, kalian ini. Kami hanya meminta tim dari penanganan COVID untuk masyarakat hanya menggunakan sehelai masker saja. Masker bedah itu yang paling bagus tuh. Untuk masyarakatnya pakai warna hijau atau segala macam itu yang paling bagus. Ya. Jadi itu pun masih ada yang pakai mungkin seperti ini pakai pengap katanya. Pengap. Nggak bisa nutupin ini. Pengap. Ya. Ingatlah kita tuh masih lebih nyaman dibanding para petugas medis yang pakai ini harus. Kita cuma nuntut ini. Gitu. Ya. Jadi pakai masker, benar-benar kita pakai masker. Memakai masker bukan berarti kita menuduh orang lain sakit. Bukan berarti kenapa kok tidak pakai masker? Iya, aku takut kalau aku pakai masker orang lain tersinggung. Kayak kiranya aku menyangka mereka tuh bawa penyakit. Tidak. Kata siapa? Kita memakai masker karena saya takut saya yang menularkan kepada orang lain. Karena saya yang takut saya yang menularkan kepada orang lain. Bukannya menuduh orang lain itu ke kita, enggak.
Tapi kita yang takut, kita yang menularkan. Apa datanya? Karena ada kasus yang tidak bergejala tadi, gitu. Ya. Jadi mindset mengatakan bahwa takutlah ini dulur dewek. Tidak. Tetap kita harus menggunakan masker agar kita tidak menularkan. Sekaligus juga itu jadi proteksi kita untuk tidak tertular. Seperti itu. Nah, kemudian itu ada foto wajah petugas medis, ya. Lihat antum bekas di wajahnya. Itu habis pakai masker, pakai Google itu berbekas. Antum pakai masker bedah selapis berbekas di wajah? Enggak, mereka berbekas. Yuk kita syukurin, kita hanya dituntut itu saja. Mudah. Kita yang merasa pengap tapi, aduh ini tuh capek sekali pakai ini. Enggak, ya. Petugas medis bisa karena mereka biasa pakai itu. Akhirnya mereka terbiasa pakai ini, mereka merasa sudah biasa. Nah, kita biasakan pakai masker, insya Allah biasa. Nggak pengap sendiri, insya Allah. Ya, nah. Oke, selanjutnya. Itu ada gambar berapa lama coronavirus bisa ada di permukaan, gitu. Ada di permukaan. Ini intinya, di beberapa permukaan itu, virus corona itu tetap bisa hinggap. Di lantai, di meja, segala macam, itu semua berisiko menularkan. Makanya itulah sebab cuci tangan, ya. Nah, ini kita baru cerita tentang masalah pencegahan di sini, ya. Jadi virus corona itu kalau teorinya dia akan terinfeksi melalui saluran nafas, melalui mulut, ya. Kalau kita buka mulut, ya, sama juga bisa melalui mata, ya, melalui mata. Nah, tempat-tempat inilah virusnya masuk, tapi paling banyak di hidung sama di mulut. Makanya kita pakai masker. Nah, karena kalau kita menghirup, ya kita terhirup itu virus-virusnya gitu loh. Nah, kenapa cuci tangan? Karena cuci tangan bukan berarti gini. Kalau misalkan ada virus di sini, ya, ada virus di meja ini, saya pegang. Kira-kira kena corona enggak? Saat sekarang, saya kena corona enggak? Saya kena. Tidak. Gimana cara mencegah saya tidak kena corona padahal saya sedang megang virus corona? Cuci tangan. Selesai virusnya. Kita bukan tidak boleh salam-salaman. Tidak. Silakan, Fadol. Tapi bisa nggak kita meyakinkan diri kita setelah kita salam ke orang karena kita kontak, kita cuci tangan? Nah, bahayanya adalah ketika sudah cuci tangan, kita bawa itu ke wajah. Masuklah dia. Nah, kenapa jaga jarak 1 meter? Kenapa jaga jarak 1 meter? Karena ketika kita berbicara, minimal yang keluar dari mulut kita itu 1 meter jauhnya. Makanya kita menggunakan masker sama siapapun. Minimal 1 meter. Gitu. Nah, jadi itu alasannya. Yang paling aman lagi sebenarnya kalau misalnya walaupun kita jarak 1 meter, tapi kita pakai masker, insya Allah tidak keluar. Gitu. Ya. Nah, jadi ada yang mungkin bagi teman-teman yang hewan-hewan kan mungkin kita sering ibadah ke masjid, ya, maupun di masa pandemi seperti ini, tetap perhatikan tanda-tanda protokol-protokolnya, ya. Kita harapan anak bisa menjadi contoh mungkin di kalangan masyarakat segala macam, ya. Karena anak lihat sendiri kalau ke masjid terutama, ya, masih banyak masyarakat yang sudah mungkin sudah ada apa-apa lah, tidak apa-apa. Banyak husnuzonnya, memang banyak husnuzon, ada apa-apa, insya Allah sehat. Tapi kita nggak tahu apa resikonya. Yang pertama, di ruangan tertutup dan itu ber-AC, ya, itu berisiko. Karena apa? Sirkulasinya tertutup dan dia berputar-putar di situ. Makanya penting untuk kita menggunakan masker. Itu alasannya, ya. Terus kan beberapa di tempat-tempat masjid ada yang ibaratnya mereka safnya rapat, ada yang safnya longgar, ya. Berlaku tadi yang 1 meter tadi. Ketika kita rapat, ketika kita agak tidak berjarak, maka ada risiko kita dekat dalam kontak 1 meter. Kan di bawah 1 meter toh kita tuh kan. Kalau misalkan dia kontrol, dia batuk dan dia bawa virus, kita di sebelahnya, ada risiko terhirup. Kalau kita tidak pakai masker. Nah, terus kalau beberapa masjid juga kita temukan mungkin tidak sejadahnya sudah mulai dipasang kembali. Ada alasan kenapa sejadah itu tidak usah dipakai di masa pandemi. Harapannya ketika setiap habis melakukan ibadah,
itu dibersihkan, didisinfektan. Gunanya apa? Tempat-tempat sujud itu bersih kembali. Kenapa? Karena datanya adalah virus corona bisa di tempat sujud, bisa di lantai-lantai itu kan bisa. Kalau misalkan dia tidak pakai sejadah kan bisa disemprot, terus dikeringkan, bersih lagi. Kalau pakai sejadah, basah sejadahnya. Ada mereka keringkan lagi sejadahnya? Rasanya enggak, tetap di situlah. Kecuali memang beberapa yang tetap melakukan disinfektan rutin. Berapa yang kita jamin melakukan disinfektan rutin. Makanya kita yang sendiri yang kita cegah. Maksudnya kitanya yang aktif. Jangan ngarepin situasi gitu. Nggak salah, masih nggak salah. Tapi bagaimana kita berprotokol. Karena kita ini kan mungkin antum-antum sering terpapar dengan masyarakat, mungkin di lingkungan masjid. Kalau kita bisa jadi contoh, kita sampaikan kepada teman-teman semua. Karena di Sula kita ketemu sama masyarakat kemungkinan gitu. Dan dia melihat kita mungkin. Ana juga karena Ana tenaga kesehatan di sana, mungkin kalau misalkan ada beberapa yang mungkin melihat Ana mungkin kalau misalkan Ana lepas masker ya mungkin pandangan mereka dokternya belok pas sini segala macam ada apa kayak gitu lah kurang lebih. Jadi bagaimana kita tetap bisa jadi contoh ya. Nah terus kenapa alasan disarankan ayo bawa sejadah sendiri. Alasannya adalah karena supaya kita tuh terhindar dari yang kontak di tempat sujud kita tadi. Kita bawa dari punya kita. Jadi ibaratnya kalau virusnya di bawah, kita bawa alas dari punya kita, nah ketutup virusnya, gitu. Jadi kita yang kita cium, gitu. Kalau kita tidak pakai masker, kita ibaratnya terpapar dengan kontak lantai, segala macam kita terhirup, ada risiko. Saya nggak bilang kena ya, tapi beresiko. Satu lagi yang mau saya bilang, kita nggak bisa pakai hitung-hitungan dengan COVID ini. Ya, banyak pengalaman. Mungkin ada yang sudah merasakan. Ana juga sering dapat telepon segala macam, sering dapat konsul segala macam. Merasa ada kejadian aneh. Saya yang kontak lama dengan yang sudah si positif ini, kok saya nggak sakit? Ada juga kasusnya, saya yang kontak sebentar aja, kok saya justru kena. Gitu loh. Nggak ada hitung-hitungan pasti. Maksudnya, gini maksudnya, taruhlah misalkan ya. Ini kan kita bilang, misalkan ada teman anak positif, misalkan saudara anak positif, anak tidur dengan saudara anak, gitu kan, sama-sama laki-laki tidur kita. Ternyata ini positif udah 3 hari, saya nggak tahu, saya tidur sama orang yang positif 3 hari. Ketika dicek, qadarullah, anak masih negatif, gitu loh. Bukan berarti kita merasa, berarti si COVID ini aman nih, kita tidur sama orang positif masih aman, gitu. Enggak. Ada beberapa data yang kontak paparannya sebentar, tapi kena, gitu loh, tapi kena. Itulah, jadi maksud anak, nggak bisa dihitung-hitung. Harus paparannya harus segini lama baru kena. Tapi memang standar protapnya adalah dihitung kontak erat kalau kita berhadapan dengan orang yang positif dalam waktu kurang dari 15 menit dan kita tidak pakai APD. Itu masuk kontak erat. Itu harus dicek kita tuh. Ya. Nah, jadi itu. Nah, bahayanya lagi, teman-teman, kita berbicara bahaya. Apa yang terjadi kalau misalnya kita tidak menerapkan ini dan kalau mungkin ibaratnya kita kena COVID-nya gitu loh. Ya. Maka ya itulah, semua nikmat-nikmat yang kita dapatkan ya Allah cabut dulu. Bagaimana nikmat untuk berkumpul dengan keluarga. Mungkin teman-teman juga tidak bisa cari nafkah segala macam bagi yang ikhwan. Kenapa harus tunggu seperti itu? Kalau misalkan kita bisa usaha maksimal sebelumnya. Meskipun memang qadarullah Allah yang menetapkan kalau misalkan itu tetap terjadi. Tapi ayo tetap kita ikhtiar kita dulu. Ya. Kita dalam COVID ini tidak bisa pilih-pilih mau pakai gejala yang mana. Kita tidak bisa pilih. Aku COVID, aku pilih gejala aku ringan aja, atau aku pilih gejala aku yang tidak bergejala. Tidak bisa. Saya baru dapat telepon semalam, ada teman di Malang, teman SMA, telepon cerita bla 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 bla. Ternyata ada anggota keluarganya yang usianya 28 tahun dirawat di rumah pakai oksigen. Harus memakai bantuan nafas 28 tahun. Artinya apa? Tidak bisa dipatok ketika kita sudah kena COVID, kita pilih gejala kita yang mana. Tidak bisa. Gejala COVID variatif, dari yang tidak ada gejala sampai berat. Tidak bisa kita pilih. Ya. Tidak ada jaminan. Bagi yang muda cenderung dapat yang ringan. Tidak ada jaminan. Memang menurut data,
yang muda lebih banyak yang ringan. Tapi tidak ada jaminan kalian pasti ringan. Nggak ada jaminan. Ya, itulah kita bagi tenaga medis mengajak pada teman-teman semua untuk kembali kita pada protokol kesehatan dari sebab kauninya, maksudnya bagaimana kita tetap menjadikan contoh kepada keluarga segala macam, mengajak kepada mereka bukan karena kita seuzon kepada mereka menularkan, tapi terlebih kita takut menularkan kepada mereka. Mental itu yang dibangun, ya, ya. Mungkin ada beberapa, kalau misalkan ada yang nanya soal isu-isu, karena banyak isu-isu di masyarakat ini yang mungkin saya bisa bantu untuk mencoba meluruskan terkait apapun itu. Betul. Isu-isu apapun terserah. Hah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Barangkali yang Ana pengen tanya, karena di MBI ini kan kita punya mobil jenazah, mobil rescue. Itu yang kita tahu selama ini di masyarakat bahwa orang yang meninggal dengan gejala COVID atau meninggal dalam kondisi masih positif COVID itu biasanya dikebumikan di tempat-tempat khusus dan juga dengan cara yang khusus. Nah, tetapi seiring yang tadi Antum sampaikan bahwa Anas sepakat memang saat ini, di saat COVID ini makin tinggi, justru kesadaran setiap orang khususnya itu di Palembang terutama itu justru makin menurun. Nah, dan Ana sempat dengar beberapa info orang sekarang meninggal itu kuburnya udah kayak biasa. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana ketika seseorang yang memang ternyata meninggal dengan kondisi tersebut itu apakah memang masih bisa menularkan atau memang sudah istilahnya mati bersama orang yang meninggal itu? Barangkali itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran pertanyaannya. Jadi ini ya, orang yang wafat dalam keadaan positif COVID gitu ya maksudnya ya. Ya. Jadi dalam hal ini, dalam hal medis ini, laporan menyatakan bahwa si virus apabila ada orang yang meninggal dalam keadaan positif COVID, itu jasadnya itu masih ada kemungkinan virusnya masih tetap hidup sampai beberapa waktu ke depan. Kita nggak bisa tahu beberapa waktu ke depannya, tapi dia masih tetap hidup di situ. Dan itu berpotensi menularkan. Awal-awal kenapa ditetapkan protokol jenazah? Karena ada laporan kasus di beberapa negara, orang ini kerja di rumah sakit, tidak pernah keluar sama sekali, tidak pernah kontak sama sekali. Dia hanya kontak dengan jenazah. Jenazah COVID maksudnya. Dan dia sakit. Dan dia jadi sakit. Ketika ditelusur ternyata orang ini clear kayaknya. Iya, dia tidak kemana-mana. Curiga memang kayak dari jenazah. Bisa menularkan. Nah, ketika dilihat peneliti lebih lanjut, ternyata ada temuan data bahwa COVID ini masih bisa hidup di jasad yang sudah wafat. Makanya perlu protokol segala macam yang diterapkan dari saran kalangan medis untuk si jenazah tersebut gitu loh. Makanya kita dilarang untuk mendekati atau segala macam. Kalau misalkan dia diperlakukan sebagaimana biasanya gitu ya, itu risikonya masih tetap ada. Makanya diperlakukan seperti itu. Harapannya keluarga jujur. Apabila memang dia seperti itu, maka ya kita mudaratnya lebih tinggi kalau misalnya kita seperti itu, maksudnya diperlakukan itu. Orang-orang kan nggak tahu, kemungkinan keluarga menutupi juga enggak, dia biasa baik gitu. Orang-orang nggak tahu, khawatir bisa jadi klaster di sana penularannya gitu. Ada lagi ya? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, ini mau menanyakan mengenai orang tua saya, ibu saya. Sebelumnya ia pada saat itu mengalami penyakit bawaan, ada kambuh di penebalan rahim ya, ya dok ya. Jadi dirujuklah ke rumah sakit Pusri. Di rumah sakit Pusri dirujuk ke rumah sakit umum karena tidak ada alat untuk memperiksanya. Jadi bawa rumah sakit umum, dan tindak lanjut dari rumah sakit umum dibawa rawat inap untuk tindak operasi. Jadi pada saat sebelum operasi ya dok ya, jadi beliau ini, ibu Ana ini
disuruh donor darah. Hmm. Jadi sudah disuruh donor darah, sudah semua donor darah, disuruh pulang dulu. Hmm. Suruh pulang untuk kembali lagi dengan tanggal yang sudah ditetapkan untuk operasi. Jadi langsung pada saat tanggal operasi itu ya dok ya. Jadi dia ini disuruh rapid Hmm. untuk masuk ke rawat inap. Tapi sebelumnya kan pas rawat inap tidak disuruh rapid dianya. Hmm. Jadi pada mau nak operasi suruh rapid ya kita rapid ya dok ya ke rumah sakit Muhammadiyah. Di Muhammadiyah dibilang positif. Hmm. Untuk meyakinkan lagi pindah ke labor lain, Rapidnya rapid swab atau rapid darah? rapid darah. Darah. Labor lain dianggap negatif gitu. Hmm. Jadi berangkatlah ke rumah sakit umum untuk lanjut rawat inap untuk operasi. Hmm. Alhamdulillah berhasil masuk langsung ke rawat inap. Hmm. Jadi pada hari Jumat kurang lebih itu dok ya tanggal 25 subuhnya itu disuruh puasa, nanti sore disuruh operasi. Nah pada saat berjalannya waktu, pada saat siang sudah masuk siang, adik saya itu dipanggil oleh perawat untuk tanda tangan isolasi. Hmm. Nah jadi di situ ada perdebatan sih kurang lebih, dan pada akhirnya intinya pihak rumah sakit menyuruh untuk isolasi, padahal sudah dijadwalkan dan diperintahkan untuk operasi pada hari itu. Hmm. Nah jadi kalau memang ditanya lagi aja tuh dok, kalau memang diisolasi penyakit ibu tuh yang penebalan rahim tuh diapain? Hmm. Kata yang perawatnya tidak diapa-apain, bersihkan dulu COVID-nya dulu. Hmm. Nah, oke, sampai tanggal berapa tidak dikasih tahu sampai tanggal berapa. Jadi dari situ akhirnya suruh isolasi di rumah. Hmm. Jadi isolasi di rumah sendiri, kurang lebih gitu sih. Dok, mohon kejelasannya karena pada saat itu pas dia bilang mau diisolasi itu keadaan si dokter sama perawatnya tidak pakai baju APBD atau baju-baju yang memang safety. Hmm. Jadi mereka bilang ibu kena COVID kurang lebih gitu. Hmm. Jadi pada saat itu pulang semua. Jadi satu kamar, satu pavilion, sore itu pulang semua yang mau operasi karena tidak mau diisolasi. Udah itu aja sih, mohon untuk meluruskannya dok. Nah, ya, syukuran ya pertanyaannya. Tapi apa mungkin ada beberapa hal kalau misalkan ini, Ana pengen ngobrol, maksudnya biar lebih tahu lebih detail ya, gimana cerita yang sesungguhnya. Tapi kalau dari potong-potongan yang sementara yang bisa Ana kasih tahu, mungkin hanya sekedar prinsip saja. Nanti pas di luar ini kita bisa ngobrol karena biar lebih tahu detailnya ya. Kalau misalkan di sini khawatir terlalu panjang ya nanti gitu ya. Jadi tentang protokol orang rawat inap mungkin kalau kita ke rumah sakit, karena ini cuma yang penting juga. Orang merasa kok rumah sakit meng-covid-kan atau segala macam itu. Memang protap yang ada ketika orang masuk kita bakal di swab, bakal di rapid lah dengan tes cepat. Entah itu rapid antibody yang dari darah atau dari swab langsung. Ya. Ketika dia menandakan hasil reaktif pada hasil swab darah atau hasil antigen, swab antigen yang positif, maka kita akan memperlakukan dia sebagaimana dia khawatir dia ada COVID-nya, ya. Jadi prinsipnya itu adalah kita itu mengambil kemungkinan terburuk dulu dan kita tepis itu sebaik mungkin, tepis baru kita pindahkan dia bagus. Kita ndak mengatakan bahwa kayaknya ini ndak apa-apa. Tiba-tiba dia ternyata gitu, ya. Jadi protap yang ada apabila hasilnya reaktif itu artinya kemungkinan ada paparan, dan yang mengkonfirmnya dia benar-benar positif atau negatif itu adalah dari swab PCR. Ya, itu yang mendiagnosa dia positif atau negatif. Meskipun dokter ialah yang harus menentukan dari klinis-klinis kira-kira positif betul atau negatif betul. Tapi dari rumah sakit itulah yang berlaku. Jadi kepada para masyarakat, meskipun mungkin hasil PCR belum keluar positif atau negatif, tapi hasil sementara ada reaktif atau positif, maka dia akan dirawat dulu dalam protap isolasi dulu sampai kita langsung dapat swab segala macam, negatif, baru dia clear, baru dia pindah gitu. Karena daripada dianggap biasa-biasa saja tapi ternyata risiko dia menularkan, ya. Itu manfaat mudaratnya. Tapi nanti ceritaan tuh lumayan itu juga. Nanti kita ngomong dulu biar lebih tahu lagi sebenarnya terjadi kayak gimana, biar bisa luruskan. Ya mungkin terakhir karena waktu ya. Jadi Ana cuma berpesan pada teman-teman semua di sini, mungkin dari tenaga kesehatan juga, ya itulah yang didengungkan setiap hari, 3M ya, dari sebab kauninya, dan jangan lupakan
juga kita tetap berdoa kepada Allah, dan kita juga mohon ampun atas kesalahan-kesalahan kita, agar menjadi sebab juga Allah dapat cepat angkat pandemi ini dari muka bumi ini. Em, jadi kita harus bisa untuk lebih menyadari lagi inilah kondisi kita sekarang, dengan keadaan yang kita harus lebih bisa bersyukur karena kita di posisi seperti ini, tidak di tempat orang-orang yang berisiko yang harus pakai APD yang super lengkap, yang mungkin kalau kita pakai itu mungkin kita yang lebih gerah gitu loh ya. Inilah yang kita yang lebih minimal daripada mereka, dan ini yang kita ingat lagi. Oke, nakes adalah garda terdepan kalau ngadepin pasien sakit, tapi dalam pencegahan yang menjadi garda terdepan bukan tenaga kesehatan, tapi semua masyarakat adalah garda terdepan dalam mencegah. Ketika sudah selesai baru ke kami. Ketika masih ada yang tidak masih lolos virusnya baru ke nakes. Itu kalau pencegahan ya. Jadi semua adalah garda terdepan. Jangan merasa kecil posisi kita ya. Karena virus COVID ini ketika sudah terinfeksi, kita tuh kalau kita demam batuk sendirian di rumah, kita pasti ngerasa kita kecapean dulu. Pasti. Aduh, anak ini kecapean kayaknya. Demam, batuk, segala macam. Besoknya keluarga ada yang demam batuk juga. Baru curiga. Oh, jangan-jangan ini COVID. Ya saya sering dapat itu laporannya. COVID-nya ketahuan COVID kalau udah hampir serumah. Bro, udah hampir serumah. Ya. Berani nggak kita kalau kita mulai nggak enak badan, kita langsung misah dulu deh, isolasi dulu deh, ya sampai enakan. Kalau berani swab. Ya mungkin itu aja dulu ya yang bisa Anda sampaikan. Jangan kurang mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan segala macam, boleh nanti kita ngobrol-ngobrol setelah ini. Ya, terima kasih. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.